Hidup ini terlalu cepat, bagai bunga rumput yang layu. Hidup ini terlalu singkat, baru muncul lalu lenyap. Hidup ini terlalu cepat, bagai bunga rumput yang layu. Hidup ini terlalu singkat, baru muncul lalu lenyap. Percaya kepada Tuhanku, Dia tak pernah tinggalkan diriku, dan aku berharap hanya kepadanya hingga aku berjumpa dengan Dia. Shalom, haleluya. Mari kembali kita memuji, memuliakan Tuhan di dalam penyembahan kita lewat pujian ini. Lebih dalam kita mengenal kasih Yesus. Mari bersama-sama kita renungkan pujian ini yang sangat dahsyat buat kemuliaan nama Tuhan.
Kami ingin lebih dalam lagi Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Kami kembali mengatakan Tuhan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan lebih dalam. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami rindu lebih dalam lagi mengasihi-Mu lewat pujian syukur. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari katakan lebih dalam. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu.
ketika kami menyanyikan pujian ini sebagai rasa kerinduan kami semakin dalam kasih Tuhan, dalam dekapan kuasa kemurahan melalui Roh-Mu yang kudus. Tuhan, kami rindu supaya hidup kami benar-benar mengasihi Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami kalau selama ini Tuhan kami tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tapi dengan ungkapan pujian yang kami naikkan, kami rindu supaya kasih kami tidak pudar tapi semakin bertambah-tambah. Karena kasih-Mu yang sempurna yang ada dalam hidup kami akan nyatakan bagi dunia ini, orang-orang lain, dan juga kami untuk kembalikan kepada Tuhan saja. Sebentar kami akan mendengarkan firman Allah. Mari urapi hamba-Mu kami sekalian, supaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan melalui pemberitaan firman Tuhan ini, sehingga ketika setiap kami yang hadir dan mendengarkannya diberkati, dikuatkan. Bahkan yang sakit kami rindu Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lain yang mendapat masalah persoalan kami percaya Tuhan adalah jawaban dari setiap hidup kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sanggup firman Tuhan dengan kata-kata amin. Baik, puji nama Tuhan, salam. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita sungguh bersuka cita kalau kita boleh ada dalam persekutuan yang indah, walaupun dengan stripping live kita dari gereja dan Bapak Ibu Saudara ada di rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita rindu akan merenungkan beberapa kebenaran firman Tuhan dari suatu tema tentang ujian dan pencobaan. Saudara, ayat Alkitab kita yang akan sama-sama menjadi dasar renungan kita adalah dari kitab Yakobus. Kita masih terus tidak beranjak dari kitab Yakobus beberapa minggu ini karena memang beberapa pokok pengajaran penting di dalam kekristenan ada di dalam kitab ini dan perlu kita sambut dan kita renungkan dan kita hayati. Yakobus pasal yang pertama ayat 12 hingga ayat yang 18. Sebelum kita masuk dalam perenungan ini, saya akan membacakan buat kita sekalian. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan kali ini dan seterusnya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan merenungkan tentang kebenaran dari suatu tema yang namanya adalah ujian dan pencobaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagi orang Kristen hidup ini tidak terlepas dari apa yang disebut ujian dan pencobaan. Apa itu ujian dan apa itu pencobaan? Ujian adalah sesuatu yang diizinkan dan berasal dari Tuhan untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang dari keadaan yang saat ini maupun sebelumnya ke tingkat yang lebih baik supaya dia boleh menjadi seperti Kristus. Saudara-saudara, sekali lagi ujian adalah sesuatu yang Tuhan berikan buat kita secara langsung ataupun tidak langsung untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang sebagai anak Allah ke dalam keadaan yang lebih baik sehingga kita bertumbuh menjadi seperti Kristus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sedangkan pencobaan adalah suatu yang menggoda dan mencobai dan bertujuan adalah untuk menjerat seseorang supaya dia gagal dan bahkan jatuh ke dalam dosa dan akhirnya kalau memungkinkan adalah binasa. Saudara, kalau pencobaan datangnya bukan dari Tuhan,
tetapi dari iblis dan dari manusia. Saudara-saudara, tetapi uniknya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang ujian dan pencobaan, maka Tuhan bisa menggunakan pencobaan itu menjadi satu ujian. Dan itu tergantung bagaimana Tuhan membekali orang percaya untuk merespon pencobaan itu. Saudara-saudara, bagi iblis, ya, ujian yang dari luar kepada manusia, tujuan dia mencobai manusia, contohnya adalah Tuhan Yesus pada waktu itu ada di padang gurun setelah selesai berpuasa 40 hari, 40 malam. Dia dicobai oleh iblis. Dan itu bisa dipakai oleh Bapa untuk mencobai Yesus sebagai manusia. Apakah Yesus bisa lulus atau naik level dalam tingkat sebagaimana kemanusiaannya untuk menjadi Mesias, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat bahwa Tuhan Yesus ini dicobai bukan sesuatu yang semu, bukan sesuatu yang fiktif, tetapi yang nyata. Tidak mungkin pencobaan datang kepada Yesus sebagai manusia dan Yesus itu tidak merasakan apa-apa seolah-olah itu adalah sesuatu permainan. Tetapi sesungguh-sungguhnya dia cobai sebagai manusia sepenuhnya. Dan itu Yesus juga harus belajar bagaimana menjadi manusia seperti saudara dan saya untuk menghadapi ujian itu. Dan dia merespon firman Tuhan lebih besar daripada iming-iming atau godaan daripada si iblis. Oleh karena itu, kalau cobaan itu bisa digunakan oleh Tuhan sebagai ujian, makanya Tuhan memberi bekal kemampuan bagi orang percaya untuk memenangkan pencobaan dan godaan yang berasal dari iblis, bahkan dari diri orang itu sendiri. Saudara, pencobaan, maksud saya ujian yang langsung dari Tuhan yang kita kenal adalah seperti ujian yang diberikan kepada Abraham untuk menyembelih anaknya Ishak walaupun akhirnya tidak terjadi. Itu dari Tuhan langsung. Tetapi kali ini banyak hal yang Tuhan inginkan terjadi, maksudnya yang Tuhan izinkan terjadi melalui dunia ini, di mana dunia dikuasai oleh kegelapan dan si jahat. Sehingga segala persoalan datang karena sudah menjadi carut-marut dosa yang menguasai keadaan dunia. Tidak hanya di dalam diri manusia, tetapi juga kuasa-kuasa kegelapan yang ada di luar manusia itu menjadi pencobaan buat kita. Tetapi percaya bahwa pencobaan itu bisa membuat kita teruji kalau kita bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca kembali dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 12, Tuhan mengatakan tidak usah khawatir, tidak usah takut, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi memang Tuhan mengizinkan pencobaan itu datang bagi setiap orang Kristen. Sesuai kadar dan levelnya masing-masing dan pertumbuhan bagi setiap kita ketika kita mengiring Tuhan. Oleh karena itu yang penting adalah bagaimana saudara dan saya bertahan akan pencobaan. Saudara tidak kalah akan pencobaan. Saudara bahkan bisa menang dan mengalahkan pencobaan. Karena apa janji Tuhan bagi saudara dan saya? Jika saudara dan saya tahan uji, saudara dan saya akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat ini mengatakan kalau kita menang atas pencobaan tapi tujuannya tidak mengasihi Tuhan, kita pun gagal. Karena kita merasa bahwa kita bisa menang atas pencobaan karena kekuatan saudara, karena kesalehan saudara, karena kemampuan rohani saudara. Yang itu Tuhan ingatkan buat kita. Jadi setiap pencobaan yang bisa kita atasi tapi dengan menggunakan kemampuan agamawi, kemampuan rohani yang bersumber dari kekuatan manusia, dan itu tidak mengasihi Allah, tentu Tuhan tidak akan memberikan mahkota kehidupan. Oleh karena itu belajarlah kita sekalian hari ini dalam mengatasi pencobaan yang Tuhan izinkan bagi kita supaya kita rendah hati. Kita minta pertolongan Tuhan supaya kalau kita menang atas segala persoalan itu bukan karena kemampuan kita secara rohani tanpa Tuhan, tetapi karena kuasa Tuhan yang telah membela dan menolong saudara dan saya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari
Bapak Ibu Saudara, bahwa ujian itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas saudara sebagai orang percaya kepada Tuhan. Tetapi cobaan bertujuan untuk menjatuhkan saudara dan saya supaya jatuh dalam dosa. Tetapi percaya bahwa pencobaan yang ada di dunia ini, sekalipun itu dari luar kita atau dari si iblis, Tuhan bisa ubahkan menjadi ujian yang luar biasa buat saudara, dan saudara bisa naik tingkat. Karena saudara dibekali oleh kuasa firman dan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, orang Kristen tanpa ujian dan pencobaan bagaikan orang Kristen yang tidak mungkin bertumbuh di dalam kualitas hidup. Saudara-saudara, dikatakan kalau saudara orang yang bertahan dalam pencobaan, maka saudara adalah orang yang berbahagia. Orang yang mempunyai kualitas hidup yang Tuhan harapkan dengan standar yang baik dari Tuhan. Dan kalau saudara dalam menang atas pencobaan, dalam mengalahkan pencobaan, itu saudara dengan hati yang mengasihi Tuhan, maka saudara akan mendapat mahkota kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Bagi orang yang percaya, hidup mengalami cobaan dan ujian adalah sesuatu yang biasa. Tetapi saudara dan saya harus percaya dan yakin bahwa pencobaan yang datang bagi saudara dan saya adalah pencobaan yang biasa. 1 Korintus pasal 10 ayat 12 dan 13 saya akan bacakan buat kita sekalian. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 dan ke-13 yang berbunyi demikian. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Artinya apa saudara? Kita tidak bisa menggunakan kekuatan kita sendiri. Sekalipun kita mungkin di level rohani, kata banyak orang kita lebih baik dari orang lain. Tetapi waspada saudara, dengan teledor kita bisa memberi celah kepada iblis. Perbuatan baik tidak bisa membuat kita selamat. Tetapi perbuatan baik kita hanya menyatakan bahwa kita mampu karena Tuhan dan karena Roh Kudus serta firman-Nya. Kita boleh menjalankan firman Tuhan. Oleh karena itu ketika kita sedang dalam keadaan di mana merasa bahwa ada zona nyaman, ada kenikmatan kita berohani seolah-olah tidak ada masalah. Saudara dan saya diperingatkan, jangan kita menyangka bahwa kita bisa berdiri. Hati-hatilah supaya jangan jatuh. Karena di dalam ayat 13 dikatakan pencobaan yang kita alami ialah pencobaan yang biasa, saudara. Bagi Tuhan untuk kita yang menyatakan biasa. Kenapa biasa? Karena Tuhan sanggup mengatasi melalui kamu. Mengapa? Karena firman yang ada di dalam kamu itu telah membuat kamu menjadi manusia Allah. Karena Roh Kudus yang ada di dalam kamu mempunyai kekuatan yang lebih besar dari kuasa yang ada di luar kamu. Dan itulah yang Tuhan mau. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi di sini adalah jalan keluar bukan sekedar selesai masalahnya. Tetapi menanggungnya, cakap menanggungnya, saudara. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau pencobaan itu membuat kita tergelincir dan kita berbuat dosa, saudara bisa bertahan di dalam kesucian. Ini yang Tuhan mau, supaya saudara mengerti bahwa ketika Tuhan memberi jalan keluar, supaya saudara cakap menanggungnya. Tidak semua persoalan yang Bapak Ibu Saudara sekarang alami di dunia ini bisa selesai. Karena semua persoalan itu hanya kadang-kadang bersifat sementara, yang akhirnya juga penyelesaiannya hanya hidup sementara. Tetapi tidak semua Tuhan izinkan kita bisa menyelesaikan masalah di dunia ini. Tapi satu hal yang Tuhan ingin janjikan buat saudara. Sekalipun masalah saudara di dunia tidak selesai, entah itu masalah-masalah ekonomi, atau masalah-masalah materi, masalah-masalah pendidikan, masalah cita-citamu untuk menjadi orang di dunia ini, sebagaimana orang dunia, tapi percaya bahwa saudara pasti akan mendapat kemuliaan di dalam kerajaan surga kalau saudara menang atas pencobaan. Itu yang Tuhan janjikan.
Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kita berpikir seperti Petrus ketika Tuhan Yesus mau pergi ke Yerusalem, dia Tuhan. Jangan Tuhan, sebab engkau tidak pantas, karena engkau adalah Mesias Raja yang harus disalib. Tuhan tidak mengizinkan persoalan Petrus diselesaikan, karena persoalan Petrus adalah persoalan dosa. Persoalan yang hanya menurut pemikiran kita, bahwa kita harus selesaikan persoalan ini untuk memenuhi selera, bahkan mungkin kebutuhan, tetapi mempunyai motif yang salah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara, luar biasa. Tuhan memberi kemampuan kita untuk menanggungnya. Misalnya sebagai contoh, kalau kita mungkin dikata-katain kotor oleh orang lain, kita tetap bertahan, kita tidak akan membalas. Itu jauh lebih penting daripada kita bisa mengalahkan orang itu dengan cara membalas dendam. Mungkin akan membalas satu saat bahwa dia juga akan menerima sesuatu yang buruk, saudara. Jadi Tuhan ingin mengajar kita hidup berkarakter Kristus. Itulah yang dikatakan bahwa kamu akan menang atas pencobaan, yaitu bertahan sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menang atas pencobaan, kita tidak harus berhasil sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita mengatakan Yesus harus berhasil membuat mukjizat dari batu menjadi roti, maka itu adalah kita salah mengerti tentang maksud tujuan Yesus untuk menjadi juru selamat. Dan kita pun juga kadang-kadang tidak berhasil seperti apa yang kita ingini. Karena itu justru keberhasilan itu yang kita ingini menjadi pencobaan buat hidup saudara dan saya. Saudara, banyak orang ditanya, kenapa kamu ingin menjadi seseorang yang seperti ini? Misalnya, ada seorang tua mengatakan kepada anaknya, "Nak, kenapa kamu ingin menjadi dokter, walaupun Bapak mampu untuk melakukan itu bagi saudara? Supaya aku punya penghasilan yang baik, supaya aku tenar, supaya aku populer, supaya aku tidak dipandang rendah." Saudara, cara berpikir seperti itu, saya pikir itu bukan berpikir Kristiani yang sejati. Mungkin kita selama ini menganggap itu wajar, tetapi bagi kita sebagai orang Kristen, apapun yang saudara cita-citakan, apapun yang saudara inginkan, sebagai pandangan dunia ini yang baik dan mulia, tetapi kalau itu tidak bertujuan untuk memuliakan Allah, itu menjadi pencobaan buat saudara dan saya. Dan itulah yang harus kita atasi dengan cara berpikir yang berubah. Nah, itu pencobaan yang dari dalam. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, ada dua jenis pencobaan yang datang yang berasal dari iblis. Ketika Tuhan Yesus dicobai pada waktu dia ada di padang gurun, dia berasal dari iblis dan Tuhan dihadapkan bagaimana menghadapi iblis ini. Tetapi ada pencobaan-pencobaan yang datang dari dalam sendiri, dari orang itu, yaitu karena keinginan daging, karena keinginan mata, dan karena keangkuhan hidup. Itu hal yang mencobai orang sendiri, diri seseorang, sehingga dia bisa terjebak karena pola berpikirnya, pola berpikir duniawi, pola berpikir alamiah yang pada umumnya berpikir yaitu secara duniawi, di mana dunia ini memang menghargai hal-hal yang bersifat sementara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saya bacakan 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16, yang demikian bunyi firman Tuhan buat kita sekalian. 1 Yohanes pasal 2 yang 16 yang demikian. Sebab semua yang ada dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Saudara diberi keinginan dan saya diberi keinginan oleh Tuhan, itu satu anugerah. Tapi keinginan yang mengarah kepada kemuliaan pribadi, kemuliaan diri sendiri, yang mengangkat derajat diri untuk lebih baik dari orang lain dan merasa dia lebih dihargai dari orang. Itulah yang disebut keinginan-keinginan daging, keinginan mata, bahkan keangkuhan hidup. Itulah pencobaan yang datang, yang sering melekat dan sering ada timbul dalam diri orang Kristen. Dan hari ini firman Tuhan mengajak kepada kita, mari kita menang dan bertahan atas pencobaan. Saudara, bagaimana mengatasi itu? Saudara, kita harus belajar firman. Kita minta tuntunan Roh Kudus supaya saudara diurapi, bahwa saudara akan dibawa kepada seluruh kebenaran
di dalam mengerti firman Tuhan. Sehingga saudara bisa menghidupi firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pencobaan itu diizinkan Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri memang secara langsung tidak pernah mencobai. Di dalam Yakobus tadi dikatakan bahwa jangan sampai mengatakan bahwa pencobaan itu dari Tuhan. Sebab semua yang datang dari Tuhan itu adalah baik, yang sempurna, tidak pernah ada perubahan. Tetapi ada yang datang bukan dari Tuhan, yaitu dari dunia ini yang sudah dikuasai oleh si jahat. Bahkan manusia itu sendiri sebagian besar dikandung oleh keinginan-keinginan duniawi yang jahat. Dan itulah yang hari ini Tuhan singkapkan oleh firman Tuhan. Ketika pencobaan yang datang dari luar, pasti itu tidak melebihi dari kekuatan saudara. Tuhan akan memberikan jalan keluar untuk menahannya. Tetapi kalau pencobaan itu datang dari dalam saudara, maka saudara harus berani belajar firman Tuhan. Minta kuat kuasa Tuhan, menjadi cerdas. Karena firman Tuhan itu adalah pengajaran yang merubah sikap, merubah pola pikir, merubah keinginan kita supaya sesuai dengan keinginan Tuhan. Saudara, Tuhan tidak bisa memaksa kita supaya kita berkeinginan seperti Tuhan. Kalau kita tidak menyerahkan hati kita untuk Tuhan. Melalui firman-Nya, melalui roh-Nya yang kudus. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, mari jangan sampai kita gagal atau jatuh dalam pencobaan. Karena Tuhan sudah memberi bekal buat kita supaya kita menang. Yaitu firman-Nya dan roh-Nya yang kudus. Saudara, kita pasti menang. Saudara, di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-14 kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus ayat 40. Oh, seperti tadi yang sudah kita baca, saya ulangi supaya saudara bisa semakin mantap. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-4. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Jadi itu yang Tuhan inginkan, supaya saudara ketika dicobai jangan memberi kesempatan kepada iblis. Saudara, berhala dalam zaman ini adalah bukan berhala seperti pada zaman perjanjian lama atau zaman bahula, zaman yang lama. Kalau berhala dulu dalam bentuk sesuatu yang di luar, yang ada kuasa kegelapan, punya kekuatan magis. Tapi berhala sekarang adalah satu kuasa yang sudah merubah pikiran manusia menjadi berpikir duniawi, berpikir egosentris yang melebihi daripada memikirkan sesuatu yang dari Allah. Dan saudara, itulah memberi kesempatan iblis. Oleh karena itu Tuhan katakan, karena itu jauhilah penyembahan berhala. Saudara. Dan itulah jalan keluar yang Tuhan berikan. Kalau kita menjauhi penyembahan berhala, jadi menginginkan sesuatu di luar Tuhan melebihi dari Tuhan, itu penyembahan berhala. Saudara, jadi Paulus ini mengajarkan untuk zaman kita sekarang, supaya berhala yang kita hadapi adalah berhala yang tidak kasat mata, tapi berhala yang menjadi pikiran manusia yang duniawi, pikiran manusia yang menyesatkan, pikiran manusia yang menyenangkan diri sendiri, pikiran manusia yang menghancurkan sesama, seolah-olah dia adalah pengiring Tuhan yang sejati. Karena itu jauhilah penyembahan berhala. Yang kedua, jangan beri kesempatan kepada iblis. Saudara, Efesus pasal 4 kita baca kepada kita sekalian. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Apabila kamu menjadi marah, ini pencobaan ya, marah juga bisa mencobai kita. Janganlah kamu berbuat dosa. Karena orang yang marah bisa menjadi cobaan buat saudara. Jangan matahari terbenam sebelum pada marahmu. Yang ayat ke-7, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis, saudara. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Makanya kalau ada sesuatu yang memantik saudara untuk menjadi emosional, saudara lebih baik jauhin. Kalau saudara lemah di bidang tertentu, tentu jangan saudara dekati. Hindari, mencegah lebih baik daripada mengobati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, biarlah Bapak Ibu Saudara kita jauhin penyembahan berhala, sesuatu yang kita kasih lebih dari Tuhan. Itu adalah berhala. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita terima firman Tuhan, dan firman itu yang menjadi iman kita. Kalau kita benar-benar renungkan dan hayati firman Tuhan di dalam hidup kita, maka itu menjadi perisai. Sehingga kalau kita mempunyai perisai, maka godaan, pencobaan dari manapun, termasuk dari luar dan bahkan dari diri kita sendiri, kita pasti akan menang dan kita lebih dari pemenang. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalahkan pencobaan,
Dan kita mengalahkan pencobaan karena kasih. Karena Tuhan yang menolong dan memberi kekuatan kepada kita. Kita mengalahkan percobaan karena kita mengasihi Tuhan. Dan dengan demikian maka Bapak Ibu Saudara akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat yang baru saja kita dengar, mari kita renungkan, kita hayati dalam kehidupan kita. Mari kita menang atas segala pencobaan. Sekalipun pencobaan dan godaan itu berasal dari luar Tuhan, tetapi Tuhan bisa pakai untuk menguji kita. Karena kita dibekali oleh firman dan Roh Kudus. Kiranya firman Tuhan memberkati saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya jemput kita semua untuk mengangkat satu pujian. Allah mengerti, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi. Katakan Allah peduli. Tanpa Allah peduli. Katakan Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau mengerti setiap persoalan yang kami hadapi. Dalam dunia ini kami tidak terlepas dari apa yang disebut ujian. Entah itu ujian itu juga berasal dari pencobaan yang Tuhan pakai untuk menguji kami. Karena Engkau telah membekali kami dengan firman-Mu dan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh menang atas pencobaan. Kemampuan yang Tuhan berikan melalui firman dan Roh-Mu yang kudus, itulah yang membuat kami menang. Kami tidak sanggup Tuhan tanpa Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah kami menjauhi dari penyembahan berhala, mengasihi dunia ini, mengasihi apa yang ada di dunia ini lebih daripada-Mu saja. Karena ketika kami lebih cinta dari apa selain Tuhan, kami menjadi penyembah berhala. Kami akan mengasihi Engkau sepenuhnya. Tidak ada yang kusisakan dalam hidup ini, hanya untuk Tuhan. Melalui jiwa kami, kekuatan kami, melalui hati kami, seluruhnya Tuhan, kami rindu untuk mengasihi Tuhan. Dan biarlah kami tidak memberi kesempatan kepada iblis. Sekecil apapun Tuhan, kami tidak mau, karena kami ingin mencegah daripada mengobati. Dan itulah Tuhan, hikmat yang Kau berikan buat kami, supaya kami waspada dan berjaga-jagalah, supaya kami tidak merasa bahwa kami kuat berdiri, sebab tanpa Engkau dan tanpa kebijakan daripada Tuhan kami akan jatuh. Biarlah firman-Mu yang Tuhan taruh hari ini
Tuhan menjadi kekuatan kami. Kami akan melakukannya dengan sungguh-sungguh sekalipun kami tidak mengerti, tapi kami percaya melalui apa yang kami kerjakan, kami boleh menang atas segala cobaan. Kami akan menang atas segala godaan, dan kami mengasihi Tuhan karena kami bertahan dalam percobaan. Oleh karena itu Tuhan, ampuni kami dan kuatkan kami. Firman-Mu yang hari ini telah mengingatkan kepada kami, sehingga kami boleh menang dan kami boleh menjadi orang-orang yang menyenangkan Tuhan, setia sampai pada akhirnya. Kami bertahan di dalam percobaan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan sudah ibadah kita dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita terima berkat dari Bapa di surga. Kasih yang mulia agung dan ajaib dari Bapa di surga, damai sejahtera di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persetujuan Roh yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara kita sekalian hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati katakan sama-sama amin. Terima